Ketika menyampaikan hadis kita cermati. Fa idza nahitukum an syai'in fajtanibu. Kalau aku melarang, kata Nabi, kalau aku melarang, tinggalkanlah. Udah, titik. Tapi lanjutnya, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Tapi kalau aku perintahkan, lakukan semampunya. Diingat ada semampunya. Perintah Nabi kita lakukan ada kata-kata semampunya. Tapi kalau larangan nggak pakai semampunya. Karena semua larangan Nabi pasti bisa ditinggalkan, pasti. Nggak berat. Saya kasih contoh. Nabi melarang khamar, memabukkan. Gampang buat kita. Nggak ada orang yang nggak minum khamar lalu mati. Nggak ada ya. Karena ketika Nabi melarang khamar, Nabi halalkan es cincau, es teh, es cappuccino cincau, es teh yang dikasih rasa buah. Banyak banget teman-teman. Air putih juga enak kalau lagi haus. Jadi ketika Nabi larang itu pasti bisa kita lakukan. Nggak ada kata-kata mastata'tum. Nggak ada. Nabi melarang berzina. Gampang. Nggak ada orang yang nggak berzina lalu mati. Enggak. Tapi kan ini hasratnya, ya kalau begitu nikah saja. Ada solusinya. Apalagi Nabi melarang apa misalnya? Nabi melarang membunuh tanpa alasan. Bisa kok. Nggak ada orang yang badannya tiba-tiba merah, membiru. Kenapa? Karena saya belum membunuh hari ini. Saya alergi. Nggak ada begitu. Nabi melarang gibah. Gampang teman-teman. Tapi saya sulit, karena Anda kebiasaan gibah sih jadi susah. Tapi bisa harusnya. Nggak ada orang yang tiba-tiba lalu pingsan. Kenapa? Dia udah 2 hari Pak belum gibah. Nggak bisa. Tapi kalau melakukan perintah, mastata'tum. Karena nanti Nabi menyuruh apa? Kadang kita nggak mampu. Contohnya, sholatlah berdiri. Tapi kita lagi sakit kakinya. Boleh duduk. Karena mampunya duduk. Sholatlah menghadap kiblat. Tapi kita nggak bisa menghadap kiblat. Karena kita lagi naik gunung. Naik gunung nggak tahu arah kiblat pas malam-malam, tapi kan ada kompas. Kompasnya ketinggalan di kamar. Pakai bintang bisa Pak nentuin utara selatan. Pas lagi mendung. Tapi kan bisa nanya temannya ketinggalan, Anda sendirian. Udah rewel banget dari tadi kasih contoh bantah ini. Itu loh waktu lafu alam yaihim dulu. Terus sholat kemana? Madep mana pun boleh. Nanti teman-teman yang tunanetra sholat madep kiblat atau enggak terserah. Madep mana? Pak Aina Matuwalu. Sama wajib. Anda naik pesawatnya nggak bisa menghadap kiblat, sholat sesuai duduknya. Anda jadi pasien di rumah sakit, tempat tidurnya menghadap ke selatan, jangan miringin tempat tidur. Pencetet, iya Pak, kenapa? Sus, boleh nggak tempat tidur saya diputar? Kenapa? Supaya menghadap kiblat. Pak, ini kelas 3. Kelas 3 itu jajar-jajar tempat tidurnya. Kalau Bapak muter itu ganggu yang lain. Terus gimana Sus? Pindah ke kelas 1 Pak, nanti Bapak bisa dapat 1 kamar sendirian. Bapak bisa main futsal dalam kamar kalau mau. Terus gimana? Pak tuh minhu mastata'tum. Kalau perintah semampunya, ada mastata'tumnya. Jadi kita enak. Nabi suruh tahajud. Kalau nggak tahajud, ya nggak bisa, nggak apa-apa. Tenang saja. Tapi kalau larangan Nabi pasti bisa, pasti. Nabi tidak akan melarang kecuali itu memang harus kita hindari, harus kita jauhi. Dan nggak ada orang yang dilarang Nabi lalu kemudian dia menjadi sakit, nggak ada. Yang ada orang akan bahagia ketika larangan Nabi ditinggalkan. Ini sekedar kata-kata redaksional aja ya Allah. Nabi Muhammad pinter banget kayak gitu ya. Gimana kita nggak kangen sama Nabi ya? Aduh, saya nggak tahu tuh. Kayaknya nanti sebelum masuk surga saya udah nanya Nabi duluan kayaknya itu. Misi mas, ini lagi padang mahsyar banyak orang. Misi mas, mau kemana? Mau ke Nabi. Misi. Dihisap dulu. Itu untuk orang awam yang dihisap, saya nggak usah. Cara cerdas menghindari hisap.